Video amatir warga merekam saat dua kubu organisasi buruh terlibat bentrok di Jalan Ujung, Kecamatan Payu, Sekaki, Kota Pekanbaru, Rabu siang. Polisi berusaha menghadang dan memisahkan kedua kubu agar bentrokan tidak meluas dan berdampak kepada masyarakat pengguna jalan. Untuk meredam amuk massa, ratusan personil kepolisian dari Polresta Pekanbaru diterjunkan ke lokasi bentrokan. Dua kubu ormas buruh ini terlibat bentrok, diduga karena tidak terima salah satu kubu melakukan pelantikan pimpinan, hingga membuat salah satu ormas protes dan berujung bentrokan. Adanya dualisme kepemimpinan dari ormas SPTI, SPSI. Jadi yang salah satu kubunya hendak melakukan pelantikan pimpinannya, kubu yang sebelah merasa keberatan. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam bentrok ini, namun satu unit mobil milik buruh mengalami pecah kaca. Dari Pekanbaru Riau, Yusuf Marpaung, iNews melaporkan. Minta tolong untuk pos Jatirogo, pos Singgahan. Kebakaran menghanguskan gudang arsip Puskesmas Bangilan, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Pasien dan pegawai panik lantaran kepulan asap hitam pekat membumbung tinggi. Dalam sekejap, api menghanguskan seluruh isi gudang yang penuh dengan kertas. Pegawai puskesmas dibantu warga berusaha menyelamatkan barang-barang di gudang. Kebakaran terjadi diduga akibat pembakaran sampah di luar pagar tembok puskesmas. Api yang membesar diterpa angin kencang sehingga api menyambar atap bangunan puskesmas yang digunakan sebagai gudang arsip. 3 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Tuban diterjunkan untuk memadamkan api. Setelah 2 jam kemudian, api dapat dipadamkan. Puskesmas Bangilan itu terjadi kebakaran. Kemudian kami mengirimkan 3 armada, baik armada dari pos Jatirogo, kemudian dari pos Singgahan. Karena kami merasa khawatir, kewalahan juga, akhirnya kami kirim juga dari pos induk dan dibantu 1 mobil tangki milik penduduk Desa Ngrojo. Meski tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu, namun membuat pasien panik dan pelayanan sempat terganggu. Sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. 4 rumah hangus terbakar dalam musibah kebakaran di Jatinegara, Jakarta. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik salah satu rumah saat ditinggal pergi penghuninya. Beginilah kondisi kebakaran yang terjadi di Jalan Panca, Warga 4, Kelurahan Cipinang Besar Selatan, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Rabu siang. Kobaran api disertai asap tebal menghanguskan sedikitnya 4 rumah di pemukiman padat penduduk yang berada di belakang Pasar Ciplak, Jatinegara. Sejumlah warga yang panik berusaha menyelamatkan barang berharga miliknya. Sementara itu, petugas damkar yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar api tidak semakin meluas. Kebakaran diduga berasal dari korsleting listrik di salah satu rumah yang ditinggal pemiliknya. Api kemudian merambat ke 3 rumah lainnya hingga akhirnya semakin membesar. Yang terbakar rumah 4 petak, lebih 200 meter. Untuk kerugian sementara Bang, karena apa? Kerugian sementara korsleting bukan sementara oleh listrik. Karena menurut informasi dari warga, pemilik lagi keluar rumah. Ya. Kebakaran akhirnya berhasil dipadamkan 1 jam kemudian usai petugas menurunkan 12 unit mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa dalam musibah kebakaran ini, namun kerugian diperkirakan mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Sementara itu kericuhan mewarnai aksi unjuk rasa di Makassar, Sulawesi Selatan. Unjuk rasa terkait pengelolaan lahan tambang di Luwu Timur. Kericuhan ini terjadi saat pengunjuk rasa dari Aliansi Mahasiswa Luwu Timur hendak membakar ban di depan kantor PT Antam, Jalan Ratulangi, Makassar, Sulawesi Selatan. Namun upaya itu dihadang polisi yang berjaga di lokasi, hingga akhirnya massa dan polisi saling dorong. Akibatnya, sejumlah mahasiswa terluka. Unjuk rasa ini dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Luwu Timur, sehubungan akan berakhirnya kontrak karya PT Valet Tambang Nikel pada tahun 2025.
dari situ terjadi pergesekan antara aparat dan mahasiswa ataupun massa aksi sehingga terjadi banyaknya korban yang terjadi di depan PT Antam ini. Unjuk rasa juga mendesak kepada PT Aneka Tambang Tbk untuk tidak lagi mengelola tambang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Masa menggelar unjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas menuntut pemerintah menghentikan pembangunan Rempang Eco City. Sementara itu pemirsa, pertemuan warga Rempang dengan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyisakan kekecewaan. Masa yang tergabung dari sejumlah ormas dan buruh berunjuk rasa di kawasan Patung Kuda Monas. Para pendemo menuntut pemerintah menghentikan pembangunan Rempang Eco City dan menghapusnya dari proyek strategis nasional yang dianggap mencoreng kelestarian adat dan budaya kampung setempat. Masa yang berkumpul sejak pagi pun berorasi dan membawa beragam spanduk penolakan terhadap Rempang Eco City. Dalam orasinya, masa menyayangkan tindakan kekerasan dan arogansi aparat yang menimbulkan sejumlah bentrokan beberapa waktu lalu. Sementara itu, warga Rempang terutama kaum ibu marah dan kecewa saat Menteri Investasi Republik Indonesia Bahlil Lahadalia tidak memenuhi keinginan warga untuk berdialog. Bahlil yang terburu-buru meninggalkan rumah tokoh adat Melayu di Pantai Melayu Pulau Rempang beralasan harus kembali ke Jakarta. Kemarahan warga tak terbendung karena kehadiran Bahlil di Pulau Rempang dianggap tidak memberikan solusi. Bahlil menyampaikan pemerintah akan tetap memenuhi hak-hak warga di 16 titik kampung tua sesuai aturan dan kesepakatan. Sementara tokoh adat Melayu menyebut warga Melayu Rempang berharap bisa hidup berdampingan dengan pembangunan. Sesuai aturan, seharusnya warga kampung tua di Rempang sudah mendapatkan dokumen kepemilikan lahan karena sejak tahun 1834 sudah menghuni Pulau Rempang. Minta kita bersama-sama bisa mencerna itu, kemudian berpikir dengan kepala dingin. Bukan kita orang pendatang yang berapa bulan, saya tulis di buku bersurat ke Presiden dan Kementerian dari 1834. Rasa saya paling muda Pantai Melayu inilah, lebih kurang di atas 60 tahun ya. Yang lain 1 abad, 1,5 abad, bahkan melebihi 2 abad. Sebelumnya pemerintah dalam hal ini BP Batam akan merelokasi Pulau Galang dan Rempang guna pembangunan kawasan wisata dan pembangunan pabrik kaca terbesar kedua di dunia. Pemilik lahan yakni PT MEG mendapat alokasi lahan di Pulau Rempang dan Galang seluas 17.000 hektar. Sementara di Pulau Galang sendiri saat ini terdapat 16 titik kampung tua yang dihuni lebih dari 1.000 warga. Dari Jakarta dan Batam, Kepulauan Riau, Tim Liputan iNews melaporkan. 12 artis diperiksa atas keterlibatannya dalam pembuatan film porno. Dalam pemeriksaan, para artis mengaku dibohongi sutradara atas genre film yang mereka bintangi. Tersangka sutradara membujuk para pemain membintangi film religi. Belasan publik figur yang terlibat dalam pembuatan film porno merasa ditipu. Pasalnya mereka dijanjikan untuk syuting film religi, nyatanya dalam proses syuting mereka baru mengetahui kalau film tersebut adalah film porno. Pernyataan ini disampaikan usai mereka diperiksa sebagai saksi di Polda Metro Jaya Selasa siang. Awalnya kita nggak tahu. Saya dikontak awalnya ini film web series. Ya saya tahu web series itu tayang di TV nasional gitu ya. Sampai di lokasi saya nggak tahu kalau main film kayak gini. Dan satu lagi, kita juga dibilang ini film legal, berbadan hukum, punya pengacara pribadi, saudara I ya. Dia bilang ini berbadan hukum, legal. Jadi kita coba untuk memainkannya karena kita kayak otak kita sih kayak digiring, ini opininya ini legal. Lu nggak usah takut mainin film-film ini ya. Seperti itu sih. Pemeriksaannya berjalan lancar. Yang jelas saya menegaskan di sini, saya merasa jadi korban karena atas penipuan dari produser itu yang menjanjikan legal ternyata ilegal. Justru saya sebagai pemain di sini shock, kaget ini bisa menjadi perkara karena ya itu tersebut tadi produser menjanjikan legal ternyata ilegal. Itu saja. Terima kasih semua.
Selain dibohongi, para publik figur ini mengaku dipaksa untuk terlibat dalam pembuatan film porno. Mereka pun mengaku hanya dibayar 1 juta hingga 2 juta rupiah untuk bintang film porno ini. Aku kenalnya dari awalnya dia DM Instagram, terus nggak ada imingin apa-apa gitu. Tapi dia maksa. Aku ada cuma 1 doang. Dia maksa. Saya di mana, Mbak? Dia maksa jadi ngechatnya itu ada 5 nomor. Tidak sesuai dengan segitu ya. Kak Meli tadi 1 juta, kakak berapa? Dari 1 juta sampai 2 juta. Satu film atau 1 hari? 1 hari. Kakak berapa film, Kak? Itu pembayaran pun Pembayaran pun tidak langsung dibayarkan, tetapi disendat-sendat juga. Total ada 12 publik figur wanita dan 5 pria yang terlibat dalam kasus film porno. Mereka berasal dari kalangan selebgram hingga artis. Dari total 17 orang, hingga kini baru 12 orang yang sudah diperiksa. Ke-12 pemain yang berstatus saksi ini terdiri dari 8 pemeran wanita dan 4 pemeran pria. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Eri Nugraha, iNews melaporkan. Satpol PP menggerebek rumah kos dan mendapati waria nyaris tanpa busana. Sementara di penginapan, petugas merazia pasangan kencan transaksi melalui aplikasi kencan online. Satpol PP bersama warga menggerebek kos-kosan di kawasan Tangah Sawah, Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Di dalam kamar remang-remang, petugas menemukan penghuni kamar diduga waria dalam kondisi nyaris tanpa busana sedang bersiap melayani kencan pelanggan. Kos-kosan ini dilaporkan warga karena aktivitas penghuni kamar yang mencurigakan. Waria yang berasal dari luar daerah ini kerap menerima tamu larut malam di dalam kamar gelap. Petugas memeriksa kamar dan menemukan barang bukti alat kontrasepsi diduga digunakan pelaku saat kencan sesama jenis. Razia juga menyasar penginapan kelas melati di kawasan wisata Jalan Tengku Umar. Petugas mendapati wanita diduga PSK. Pelaku mengaku sedang menunggu teman kencan yang sudah order melalui aplikasi kencan daring. Di Hotel Simpang Kangkung Jalan menuju Taman Jam Gadang, petugas kembali mendapati laporan adanya pasangan tanpa surat nikah. Ini sebagai kota kunjungan, banyak sekarang para PSK yang berdatangan dari luar daerah begini. Yang lagi tren sekarang micet, di mana lokasi-lokasi tempat stay mereka di micet tersebut. Para pelaku dibawa ke kantor Satpol PP untuk diperiksa dan dikenai sanksi membayar biaya penegakan perda sebesar Rp500.000 hingga Rp1 juta. Sementara bagi PSK dikirim ke Panti Sosial Karya Wanita Andam Dewi di Solok. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan.